Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Gajayana News, informasi berita Malang Raya terkini. Bersama saya Injina Maharani dan inilah headline berita hari ini. Pemkot Malang sampaikan LKPJ APBD 2025 ke DPRD. DPRD Kota Malang surat akurasi data peserta UHC. Berita pertama hari ini, pemirsa, pemerintah Kota Malang menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025 kepada DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat melaporkan bahwa kinerja keuangan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Salah satu indikatornya adalah realisasi pendapatan daerah yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun total anggaran pendapatan daerah tahun 2025 tercatat sebesar 2,513 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, realisasi pendapatan mencapai 2,542 triliun rupiah. Pendapatan asli daerah atau PAD mencatatkan realisasi sebesar 105,40% dari target 1,50 triliun rupiah, dengan capaian akhir sebesar 1,107 triliun rupiah. Sementara itu, pendapatan transfer terrealisasi sebesar 98,9% dari target yang ditetapkan sebesar 1,462 triliun rupiah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa capaian pendapatan yang melampaui target merupakan hasil kerjasama seluruh perangkat daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Malang. Tentu sebagai tindak lanjut sesuai dengan dari Permendagri bahwa maksimal 6 bulan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya terkait dengan APBD di tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan, terutama ini terkait juga dengan bahwa pertanggungjawaban ini juga tidak lepas juga dari hasil pemeriksaan dari BPK. Dan alhamdulillah kita mendapatkan WTP, tentu terkait dengan APBD 2025 ini hasil evaluasi yang dari BPK juga menjadi dasar kita untuk melaporkan pertanggungjawaban di tahun 2025 kemarin. Dan alhamdulillah juga tahun 2025 adalah tahun pertama ya kita melaksanakan dengan Mas Wakil Wali Kota, dan juga tahun juga banyak hal yang harus kita lakukan, ada efisiensi, ada TKD yang terpotong, tapi kita bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan ini dengan baik, termasuk juga realisasi pendapatan yang akhirnya kita mendapat ada melampaui dari target. Termasuk juga dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang kita lakukan, baik dari belanja maupun kegiatan di pembiayaan dan lain-lain. Ini adalah kolaborasi yang baik yang antara kami dengan legislatif, eksekutif dan legislatif, pemerintah Kota Malang dengan DPRD. Ini adalah bagian dari pemerintahan Kota Malang untuk bisa melaksanakan sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amitia Rananggani Siraduhita menyatakan bahwa DPRD akan segera melakukan pendalaman terhadap LKPJ tersebut melalui pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah di tingkat badan anggaran atau Banggar. Ini masih pemaparan ya, nanti kita akan bahas kembali, tapi tadi sudah kita cermati angka-angkanya. Ini adalah rangkaian dari yang kemarin, kaitannya kalau yang kemarin kan kita mempelajari kinerja ya. Kalau yang sekarang ini adalah mempelajari realisasi angkanya untuk pembelanjaan dan pendapatannya, jadi angkanya. Jadi nanti kita akan rapat bersama dengan TAPD, Banggar TAPD dulu untuk mendengarkan penjelasannya secara rigid. Kemudian nanti komisi-komisi akan bersama-sama mitra kerjanya, nanti akan kami susun ulang di Banggar, seperti itu. Jadi ini masih tahap awal untuk mempelajari realisasi dari angka-angka tahun 2025.
DPRD Kota Malang juga akan melanjutkan pembahasan lebih lanjut bersama TAPD, Banggar, serta komisi-komisi terkait untuk memastikan seluruh capaian dan penggunaan anggaran memiliki dasar yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Berita selanjutnya, DPRD Kota Malang menaruh perhatian serius terhadap program Universal Health Coverage atau UHC karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Kota Malang menggelar rapat koordinasi atau rakor bersama pemerintah Kota Malang terkait pelaksanaan program UHC di Kota Malang pada Rabu 24 Juni di gedung DPRD Kota Malang. Melalui rapat tersebut, Ketua DPRD Kota Malang Amitiara Nanggani Siraduhita menegaskan dukungan dan komitmen DPRD terhadap keberlangsungan program UHC yang menjadi salah satu program esensial dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Di tengah tantangan kondisi fiskal daerah, DPRD Kota Malang tetap akan memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk menjaga keberlanjutan program tersebut. Saat ini, pemadanan dan optimalisasi data tengah dilakukan secara serius sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan program UHC. Hal ini menjadi penting mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan setiap tahun untuk pembiayaan peserta penerima bantuan iuran daerah atau PBID yang mencapai 170 miliar rupiah hingga 180 miliar rupiah. Oleh sebab itu, akurasi dan validitas data menjadi faktor krusial dalam pengelolaan program. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menegaskan bahwa pemadanan data harus dilakukan secara ketat untuk mencegah terjadinya inefisiensi anggaran. Ia menyoroti masih adanya potensi data yang sudah tidak valid, seperti peserta yang telah meninggal dunia namun belum diperbarui dalam sistem, serta kemungkinan terjadinya data ganda yang masih tercatat. Pembaruan dan verifikasi data secara berkala menjadi kunci agar anggaran UHC dapat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kita ingin menyoroti juga terkait mekanisme yang sudah ada saat ini untuk di dalam pemadanan data. Jangan sampai angka yang masuk itu ternyata ada mungkin yang double gitu, atau yang mungkin sudah lama meninggal nggak terupdate gitu loh, atau pindah gitu. Nah ini kan satu kerugian buat daerah ketika data-data itu masih terus muncul gitu loh. Makanya proses itu kan harus kita kawalkan situ. Yang kedua juga apakah ada memungkinkan dari yang seharusnya wajib punya kemampuan membayar ya, itu bagaimana pemerintah bisa mendorong mereka, terutama kan yang peserta sebagai penerima upah. Jadi kan harus ada sosialisasi ke perusahaan-perusahaan ya, bahwasanya kalau dia sudah kerja ya jangan gandol ke PBID kan itu, perusahaannya yang harus menanggung BPJS karyawannya. Nah kalau itu bisa masif kan juga bisa punya peluang banyak untuk ibaratnya switch mengalihkan yang seharusnya ke situ. Sementara itu, DPRD Kota Malang menilai bahwa keberhasilan program UHC tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh akurasi dan pembaruan data peserta secara berkala. Dengan pemadanan data yang lebih optimal, program UHC diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Malang. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berita sosialisasi absen kendaraan akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gajana News. Pemirsa, masih bersama Gajana News, berita selanjutnya. Pemerintah Kota Malang terus memperkuat upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui sosialisasi absen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan absen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB tahun 2026 yang digelar di salah satu hotel di Kota Malang pada Kamis 25 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memaparkan capaian penerimaan daerah hingga 23 Juni 2026. Realisasi penerimaan absen pajak kendaraan bermotor
tercatat mencapai 59,66 miliar rupiah atau sekitar 45,5% dari target 132,42 miliar rupiah. Sedangkan penerimaan absen bea balik nama kendaraan bermotor mencapai 22,53 miliar rupiah atau sekitar 37,20% dari target 60,56 miliar rupiah. Kontribusi kedua sektor tersebut turut memperkuat capaian pajak daerah Kota Malang yang telah mencapai 394,14 miliar rupiah atau 45,15% dari target sebesar 872,99 miliar rupiah. Adapun realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Malang hingga 23 Juni 2026 tercatat sebesar 413,29 miliar rupiah atau 38,88% dari target tahunan sebesar 1,6 triliun rupiah. Optimalisasi pendapatan daerah menjadi semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk semakin adaptif dan inovatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan guna menjaga keberlanjutan pembangunan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa keberhasilan implementasi absen tidak lepas dari sinergi antara pemerintah Kota Malang dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita kerjasama juga dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur, UPT PPD Malang Kota, ya, terkait dengan absen PKP dan absen BBM PKP. Dan ini juga memberikan pemahaman pada masyarakat, jangan sampai bahwa terkait dengan absen ini ada kenaikan, tapi ada regulasi yang baru yang harus disampaikan kepada masyarakat agar mereka paham terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, Muhammad Sultan, mengatakan bahwa kebijakan absen yang telah berjalan selama 1 tahun masih memerlukan edukasi yang lebih luas agar masyarakat memahami manfaat, mekanisme, serta implementasinya secara tepat. Yang pasti dengan sosialisasi ini tentunya masyarakat bisa lebih memahami terkait dengan kesadaran terkait dengan pajak, utamanya di sisi option PKP dan BPNKB ini. Sudah terbukti dengan meningkatnya jumlah realisasi dari option PKB ini. Harapannya memang yang masih kurang atau belum terpahami, rata-rata di masyarakat itu masih ada beberapa masih enggan untuk proses balik nama itu. Sehingga itu yang dari sisi pajaknya sehingga masih kurang seperti yang disampaikan Bapak Wali Kota. Peserta juga mendapatkan informasi mengenai berbagai kemudahan layanan perpajakan kendaraan bermotor, termasuk perkembangan kebijakan terkait kendaraan listrik yang saat ini mulai menjadi pilihan masyarakat. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menghadiri acara Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas serta Bulan Wakaf Muharram 1448 Hijriah atau 2026 Masehi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Kemenak Kota Malang di Mandua Kota Malang pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut menjadi momentum untuk berbagi kebahagiaan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas, sekaligus menguatkan semangat kepedulian sosial pada bulan Muharram yang dikenal sebagai bulan penuh keberkahan. Peringatan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus berbagi dan peduli terhadap sesama. Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan bantuan tidak hanya berupa santunan, tetapi juga voucher yang dapat digunakan oleh penerima manfaat untuk memilih kebutuhan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Selain penyerahan bantuan, kegiatan ini juga dirangkai dengan kampanye Bulan Wakaf Muharram sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat dan pembangunan sosial keagamaan.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan kehadiran pemerintah tidak hanya untuk memperingati sebuah acara, tetapi juga untuk berbagi kebahagiaan. Momentum Muharram mengajarkan kita untuk lebih peduli kepada mereka yang membutuhkan, khususnya anak-anak yatim dan penyandang disabilitas. Dan peringatan ini tidak hanya seremonial, karena memang menjadi satu keharusan kita di Malang itu bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan, terutama anak yatim dan disabilitas. Untuk itulah maka secara Kota Malang mengapresiasi kegiatan dari Kemenak ini, dan saya hadir di sini langsung untuk bisa bersama-sama dengan anak yatim dan disabilitas berbagi kebahagiaan, bersama-sama kita merayakan Lebaran anak yatim dan penyandang disabilitas. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Ahmad Samton, mengungkapkan bahwa total bantuan yang berhasil dihimpun dalam kegiatan tersebut mencapai sekitar 193 juta rupiah dan disalurkan kepada 650 anak yatim dan penyandang disabilitas. 193 juta. 193 juta. Ya. Hafal. Tadi dari Semuanya datanya dari Kemenak, dari Pos, dari Basnas. Jadi semuanya dapatlah kita upayakan. Makanya kita juga punya sistem tadi yang saya laporkan Pak Wali, kita punya sistem informasi penyandang disabilitas dan anak yatim, itu biar nanti tidak tumpang tindih yang diusulkan Pos, diusulkan Basnas, dari Kemenak, itu biar bisa lebih merata meskipun tidak banyak ya, karena kita mengumpulkan baru sebatas dari ASN Kemenak. Pemerintah Kota Malang berharap kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi sosial, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan demikian semakin banyak anak yatim dan penyandang disabilitas yang memperoleh perhatian, perlindungan, serta kesempatan yang setara untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan berita pisah sambut Kapolsek Dampit Polres Malang. Jangan kemana-mana, tetap di Gajana News. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Berita selanjutnya. Suasana haru menyelimuti acara pisah sambut Kapolsek Dampit Polres Malang yang digelar di halaman kantor Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut menandai berakhirnya masa tugas AKP Ahmad Taufik Syafiuddin sebagai Kapolsek Dampit dan resmi diserahkan kepada AKP Kevin Ibrahim sebagai Kapolsek Dampit yang baru. AKP Ahmad Taufik Syafiuddin resmi mendapatkan penugasan baru sebagai Kapolsek Bantur setelah hampir 2 tahun mengabdi di Polsek Dampit. Sementara itu, AKP Kevin Ibrahim sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Batu. Camat Dampit Abai Saleh dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta kinerja AKP Ahmad Taufik Syafiuddin selama bertugas. Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan pemerintah kecamatan selama ini berjalan dengan baik dan perlu terus diperkuat. Kepala Desa Sumbersuko sekaligus Ketua Paguyuban Kepala Desa Sekecamatan Dampit Mat Salim turut menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang terjalin selama ini. Ia menilai koordinasi dan komunikasi antara Polsek dan pemerintah desa telah berjalan baik, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Dalam kesempatan tersebut, AKP Ahmad Taufik Syafiuddin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, ulama, kiai, dan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama masa tugasnya di Dampit. Kapolsek Dampit yang baru, AKP Kevin Ibrahim, menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Dampit. Ia juga meminta dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat agar pelayanan kepada warga dapat terus ditingkatkan. Acara pisah sambut turut dihadiri Forkopimcam, para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur kesehatan, instansi terkait, serta tamu undangan lainnya.
Dalam momen tersebut, AKP Ahmad Taufik Syafiuddin beserta istri juga menerima berbagai cenderamata dari para tamu undangan sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan atas pengabdian selama bertugas di Dampit. Dari Kabupaten Malang, Agus melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dalam Gajayana News. Saya Jena Maharani beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Gajayana News, sumber informasi berita Malang terkini yang selalu hadir di Gajayana TV. Lebih dekat dan inspiratif.